Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik kita sama-sama panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat sehat, nikmat iman, Islam, sehingga kita sama-sama masih bisa melaksanakan kewajiban sholat subuh dan alhamdulillah bisa melaksanakan secara berjamaah di musola zikro. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan pembacaan Quran surat Ali Imran ayat ke-55 sampai 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa tahhiru minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban shadidan fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Adapun orang-orang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Demikianlah kisah-kisah kami bacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna firman Allah Azza wa Jalla, inna mutawaffika wa rafi'uka ilai. Sesungguhnya aku akan menyampaikanmu pada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku. Perbedaan pendapat ini terlihat pada uraian dalam beberapa paragraf berikut. Menurut Qatadah dan ulama lainnya, yaitu ini merupakan suatu kalimat bentuk muqaddam dan muakhir. Maksudnya ialah bentuk kalimat yang mendahulukan apa yang seharusnya berada di akhir, dan ia mengakhirkan apa yang seharusnya didahulukan.
Kedudukan atau posisi yang sebenarnya adalah yakni aku mengangkatmu kepadaku dan mewafatkanmu, yaitu setelah itu. Ali bin Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, ini mutawaffika, artinya aku mematikanmu. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan kematian tersebut ialah tidur, dan ini sebagaimana firman-Nya, wa huwal ladzi yatawaffaku bil lail, dan dialah yang menidurkan kalian di malam hari. Quran surat Al-An'am ayat 60. Juga firman-Nya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang jiwa ketika matinya dan memegang jiwa yang belum mati pada waktu tidurnya. Quran surat Az-Zumar ayat ke-42. Rasulullah SAW jika bangun tidur berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan atau menidurkan kami. Muttafaq alaih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan aziman wa qawlihim inna qatalna masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum illa qawlihi wa ma qataluhu yaqinan bala barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar atau zina, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sampai dengan firman-Nya, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahlul kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat kelak Isa itu akan menjadikan saksi terhadap mereka. Quran An-Nisa ayat ke-156 sampai 159. Dhamir kata ganti hi pada firman Allah Azza wa Jalla qabla mautihi, artinya kembali kepada Isa alaihissalam. Artinya tidak seorang pun dari ahlul kitab melainkan akan beriman kepada Isa pada saat turun ke bumi kelak sebelum hari kiamat, sebagaimana akan dijelaskan. Maka pada saat itu semua ahlul kitab akan mempercayainya karena dia menghapuskan jizyah dan tidak menerima kecuali Islam. Firman-Nya, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir, yaitu dengan aku mengangkatmu ke langit. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah,
terjadi. Sesungguhnya ketika Al-Masih diangkat Allah ke langit, sahabat-sahabatnya tercerai-berai menjadi beberapa golongan. Ada yang beriman kepada apa yang dibawanya, bahwa dia adalah hamba dan rasulnya, serta anak dari seorang hambanya. Di antara mereka ada juga yang berlebih-lebihan, menyanjungnya hingga menjadikannya sebagai anak Allah. Ada pula yang menganggap bahwa dia adalah Allah, dan ada pula yang menganggapnya sebagai salah satu dari Trinitas. Allah Ta'ala telah mengisahkan ucapan mereka itu dalam Al-Quran dan membantah setiap kelompok. Namun mereka malah tenggelam dalam kondisi yang demikian selama hampir 300 tahun, hingga akhirnya muncul di tengah-tengah mereka seorang raja Yunani bernama Konstantin yang memeluk agama Nasrani. Ada juga yang mengatakan langkahnya masuk dalam agama Nasrani itu sebagai tipu muslihat untuk merusaknya, karena dia adalah seorang filosof. Ada juga yang mengatakan itu disebabkan karena dia tidak memahami agama tersebut, sehingga Konstantin pun mengubah, menambah dan mengurangi beberapa ketetapan yang ada di dalam agama Isa. Selanjutnya dia membuat undang-undang dan amanah agung untuk agama Nasrani yang sebenarnya hanya merupakan pengkhianatan yang hina. Pada zamannya daging babi itu dihalalkannya, dan mereka sholat mengikuti Konstantin dengan menghadap ke timur, dan gereja tempat-tempat ibadah serta biara diisi dengan patung Isa. Selain itu Konstantin menambah ibadah puasa mereka sebanyak 10 hari disebabkan dosa yang dilakukannya menurut anggapan mereka. Akhirnya agama Al-Masih menjadi agama Konstantin. Akan tetapi dia telah membangunkan untuk mereka gereja, biara dan tempat ibadah yang jumlahnya lebih dari 12.000. Selain itu dia juga membangun sebuah kota yang dikaitkan dengan namanya Konstantinopel. Dia diikuti oleh sekelompok kerajaan dari kalangan mereka sendiri. Dalam melakukan semuanya itu, mereka menekan orang-orang Yahudi. Allah telah memberikan kekuatan kepadanya atas mereka karena dia lebih dekat dengan kebenaran dibandingkan pihak satunya dari orang-orang Yahudi. Meskipun pada dasarnya mereka semua adalah kafir. Semoga laknat Allah atas mereka. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang yang beriman kepada beliau pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dengan cara yang benar. Maka mereka itulah pengikut semua nabi yang ada di muka bumi. Mereka telah benar-benar membenarkan rasul, nabi yang buta huruf yang berasal dari bangsa Arab, penutup para rasul dan junjungan seluruh anak keturunan Adam secara mutlak, yang mengajak mereka untuk membenarkan segala yang hak. Maka mereka pula lah yang lebih dekat dengan setiap nabi daripada umat nabi itu sendiri yang mengaku mengikuti agama dan jalannya, sementara mereka telah menyelewengkan dan mengubah ajarannya. Kemudian kalaupun tidak terjadi perubahan atau penyelewengan ini, sesungguhnya Allah telah menghapuskan syariat seluruh rasul dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, berupa agama yang hak yang tidak dapat diubah dan diganti sampai hari kiamat kelak, dan akan tetap tegak, dibela dan menang atas semua agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan bumi belahan timur dan barat bagi para sahabat beliau, hingga mereka berhasil menundukkan segala kerajaan, menaklukkan seluruh negeri dan mematahkan Kisra atau kerajaan Persia dan Kaisar kerajaan Romawi, serta merampas semua kekayaan mereka untuk
untuk selanjutnya mereka nafkahkan di jalan Allah, sebagaimana hal ini telah diberitahukan oleh Nabi mereka sendiri, bersumber dari Rabb mereka, yaitu pada firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinna lahum dinahum alladhina tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi amat sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Quran Surat An-Nur ayat ke-55. Oleh karena itulah, tatkala mereka benar-benar beriman kepada Al-Masih, maka mereka pun dapat merampas dari orang-orang Nasrani negeri Syam dan memaksa mereka masuk ke Romawi, dan kemudian mereka bertahan di kota mereka Konstantinopel, dan Islam bersama pemeluknya selalu berada di atas mereka sampai hari kiamat kelak. Asy-Syadiqul Masduq Rasulullah SAW telah memberitahu umatnya bahwa generasi terakhir dari mereka akan membebaskan kota Konstantinopel dan mengambil kekayaan yang berada di sana, serta mereka memerangi orang-orang Romawi secara besar-besaran yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya, dan tidak ada bandingnya setelah itu. Mengenai masalah ini penulis menyusun dalam buku tersendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alul ladzina nabba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun fa ammal ladzina kafaru fa'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nashirin. Dan aku menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih kepadanya. Adapun orang-orang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Demikian juga Allah berbuat terhadap orang-orang yang ingkar kepada Isa dari kalangan Yahudi maupun yang bersikap ghulu atau berlebih-lebihan terhadapnya dari kalangan Nasrani. Dia akan mengazab mereka di dunia dengan dibunuh, ditawan, dirampas harta kekayaannya, serta dicopot kekuasaan mereka dari kerajaan-kerajaan. Sedangkan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang lebih pedih dan berat. Wa ma lahum minallahi min waqi, dan tidak ada seorang pun pelindung bagi mereka dari azab Allah. Dan firman-Nya, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada
yaitu di dunia dan di akhirat. Pahala di dunia berupa pertolongan dan kemenangan, sedangkan di akhirat berupa surga yang tinggi. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim." Demikianlah kisah-kisah kami membacakannya kepadamu sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Artinya, yang kami kisahkan kepadamu ini ya Muhammad mengenai diri Isa, yang dimulai dari kelahirannya dan bagaimana sifat urusannya adalah di antara yang difirmankan dan diwahyukan serta diturunkan Allah kepadamu dari Lauhul Mahfuz. Maka tidak ada perbantahan tentang Isa dan tidak pula keraguan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Maryam, "Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtaruna ma kana lillahi ay yattakhidha min walad subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah Dia. Quran Surat Maryam 34-35. Alhamdulillah, pembacaan surat Ali Imran ayat 55-58 telah saya bacakan. Saya lanjutkan ke pembacaan hadis. Hadis kedua mengenai bab nasihat. Dari Jalil bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sholat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Muttafaq alaih. Penjelasan: di dalam hadis ini terdapat kewajiban memberikan nasihat, yaitu kewajiban sesuai kadar kebutuhan. Ketika orang yang memberi nasihat tahu bahwa nasihatnya akan diterima dan dirinya aman dari hal-hal yang tidak disenangi. Saya ulang, dari Jalil bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sholat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Muttafaqun alaih. Penjelasan: di dalam hadis ini terdapat kewajiban memberikan nasihat, yaitu kewajiban sesuai kadar kebutuhan. Ketika orang yang memberi nasihat tahu bahwa nasihatnya akan diterima dan dirinya aman dari hal-hal yang tidak disenangi. Alhamdulillah, pembacaan hadis pun sudah saya bacakan. Semoga apa yang kita dengar bisa kita resapi dan pahami, dan yang paling penting kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.